Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas seputaran pencairan bantuan sosial yang tahap 4. Pencairan PKH tahap 4 dan juga pencairan BPNT periode November dan juga termasuk di dalam tahap 4. Jadi kepada semuanya saya minta agar menonton video ini sampai habis. Siapa tahu video ini bermanfaat kepada Anda semuanya, khususnya bagi penerima bantuan sosial. Baiklah, langsung saja. Ini pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya masuk pada video saya yang sebelumnya ya. Katanya, apakah benar bantuan sosial PKH maupun BPNT akan cair di bulan ini, di bulan November ini? Nah, jadi untuk pencairan bantuan sosial PKH ini itu dijadwalkan pada pencairan tahap 4 ini, yaitu berada di periode bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi apabila ada yang menunggu-nunggu pada bulan November ini ya wajar saja ya, karena memang berada di periode tahap 4 ini, yaitu di bulan November. Tapi mengenai apakah bansos PKH ini akan cair di bulan November atau di bulan Desember, seperti biasanya saya hanya bisa menjawab sepertinya. Tapi untuk jadwal pastinya, entah itu tanggal berapa, di minggu keberapa, saya tidak bisa memastikan itu karena untuk proses pencairan bansos PKH sekarang itu, sekali lagi saya tegaskan, itu jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu sudah dijadwalkan bulan sekian, tanggal sekian, pasti akan cair pada bulan tersebut. Tapi karena sekarang ada peraturan baru, jadi pencairan bansos untuk PKH ini itu hanya diberikan jadwal dalam jangka waktu 3 bulan kalau dalam satu tahapnya. Nah, mengenai di tahap 4 ini itu berada di periode bulan Oktober, November, dan Desember. Tapi kemungkinan besar itu akan cair di bulan November ini karena sekarang sudah ada tanda-tandanya ya. Tapi untuk tanggalnya atau untuk minggu keberapa kami semuanya belum bisa memberikan jawaban pasti. Tapi sepertinya akan mulai dicairkan pada bulan ini. Nah, itu untuk bansos PKH. Lalu kemudian bagaimana mengenai BPNT yang tahap 4 juga atau periode bulan November dan juga Oktober? Karena bulan Oktober ternyata untuk BPNT-nya juga masih banyak yang belum cair. Jadi Oktober, November ini belum ada yang cair. Nah, untuk BPNT ini sendiri itu dicairkan melalui 2 cara. Yang mana cara yang pertama ada yang non tunai lewat kartu KKS dan ditukarkan sembako, dan juga ada yang tunai lewat kantor pos. Dan untuk BPNT itu seperti biasanya dia berbarengan dengan PKH. Jadi kalau jadwal PKH-nya sudah mulai keluar, maka BPNT juga akan menyusul. Jadi kemungkinan besar untuk BPNT saat ini juga sedang dalam proses dan kemungkinan besar akan disalurkan tidak jauh berbeda jadwalnya dengan PKH. Lanjut ke pertanyaan berikutnya mengenai apakah sekarang benar sudah turun SP2D-nya atau sudah terbit dari pusat untuk SP2D-nya, karena ternyata di konten sebelah sudah banyak sekali yang membuat konten-konten seperti itu bahwa katanya untuk SP2D-nya itu sudah turun dari pusat. Nah, di sini perlu saya tegaskan ya, kalau untuk SP2D-nya itu kami semuanya sebagai pendamping sosial sampai hari ini kami semuanya belum menerima, namun sudah ada tanda-tandanya kalau untuk bansos PKH dan juga BPNT ini sedang dalam proses dan mungkin akan segera dicairkan. Tapi mengenai SP2D-nya sampai hari ini, sampai detik ini kami semuanya belum terima, khususnya yang di tahap 4 ya. Jadi ketika di luar sana ada yang membuat konten-konten atau berita-berita mengenai bansos SP2D PKH-nya yang tahap 4 ini sudah turun atau sudah keluar, coba deh Bapak Ibu nonton videonya sampai habis. Nah, biasanya di video yang judulnya seperti itu hanya berupa judul, tapi ternyata isi videonya ternyata tidak demikian. Itu hanya judul saja, tapi isi videonya tidak menjelaskan bahwa atau tidak memberikan bukti bahwa benar SP2D-nya itu sudah turun dari pusat. Karena sampai saat ini, saya juga sebagai pendamping sosial biasanya kalau sudah SP2D-nya itu turun dari pusat, itu sekaligus semua wilayah itu dapat. Walaupun nggak langsung merata, tapi biasanya hanya selisih beberapa jam atau selisih beberapa hari di wilayah kami atau di hampir menyeluruh seluruh wilayah yang ada di seluruh Indonesia itu hampir berbarengan turun SP2D-nya. Jadi kalau di luar sana ada yang sudah bilang bahwa SP2D-nya sudah turun dari pusat, ya mohon maaf, itu tidak benar. Karena sampai saat ini kami semuanya belum mendapatkan SP2D. Tapi kalau untuk tanda-tanda pencairan bansos PKH tahap 4 ini dan juga BPNT periode bulan Oktober dan November atau tahap 4 ini juga itu sudah mulai kelihatan tanda-tandanya.
Lanjut pada pertanyaan berikutnya, apakah Bansos PKH dan juga BPNT di tahap 4 ini akan cair melalui kantor pos atau lewat Bank Himbara? Nah, jadi menurut surat keputusan Menteri Sosial yang terbaru yang diterbitkan pada bulan September tahun 2022 ini, yang menjelaskan tentang pencairan Bansos PKH maupun BPNT, di sana dijelaskan atau disampaikan bahwa untuk pencairan BPNT dan juga PKH sejak diterbitkannya surat tersebut itu akan melakukan dua metode pencairan. Yang mana pencairan yang pertama itu dilakukan melalui Bank Himbara dan pencairan yang kedua itu melalui tunai lewat kantor pos. Nah, mengenai nanti di tahap 4-nya apakah akan masuk atau digunakan metode pencairan yang tunai melalui kantor pos, walau alam itu semuanya keputusannya tetap di pusat. Tapi biasanya apabila sering terkendala pada pencairan bansos di Bank Himbara, maka pusat akan mengalihkan pada kantor pos, yaitu berupa uang tunai. Begitupun juga dengan sebaliknya, apabila pencairan bansos itu terkendala, banyak kendala yang dihadapi pada saat pencairan tunai lewat kantor pos misalnya, maka pusat akan mengalihkan pencairan bansos berikutnya melalui non-tunai, yaitu menggunakan Bank Himbara. Nah, dua metode pencairan ini hanya ditukar-tukarkan gitu aja ya. Jadi pada pencairan sebelumnya, contohnya misalnya tidak lancar atau kurang lancar pada bansos non-tunai, maka akan dicairkan untuk pencairan bansos berikutnya menggunakan metode tunai. Begitupun juga dengan sebaliknya. Nah, kalau tahun-tahun sebelumnya kan dulu-dulu untuk bansos PKH itu kan cairnya lewat kantor pos ya. Tapi sejak tahun 2018 kemarin itu dialihkan masuk menjadi non-tunai melalui Bank Himbara. Jadi kalau saat ini mungkin untuk pencairan tahap 4 ini dikembalikan lagi melalui kantor pos, itu bukan lagi hal yang baru ya, berarti kembali pada metode pencairan yang dulu, yaitu melalui kantor pos. Namun informasi yang kami dapatkan saat ini mengenai tahap 4 ini, apakah melalui kantor pos atau Bank Himbara, ya sepertinya sih kalau melihat dari kasus-kasus yang saat ini banyak ditangani, yaitu pencairan bansos lewat Bank Himbara ini mengalami banyak kendala untuk pencairan tahap 3 dan juga tahap 2 kemarin, sehingga kemungkinan besar itu akan dibagi dua untuk metode pencairannya. Mungkin di beberapa wilayah akan melalui Bank Himbara dan di wilayah tertentu akan menggunakan PT Pos atau lewat tunai melalui kantor pos. Tapi apabila surat resminya sudah turun dari pusat dan kami semuanya sudah mendapatkan informasi resminya atau suratnya sudah turun dari pusat, pasti saya akan sampaikan lagi informasi tersebut atau saya akan update lagi isi surat tersebut lewat channel ini juga. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat. Buat yang lainnya yang mau bertanya seputar bantuan sosial bisa langsung tulis komentarnya di bawah video ini ya. Sebisa mungkin kami akan membalas komentar-komentar yang masuk, tapi mohon bersabar apabila komentarnya telat kami balas. Karena sekali lagi mohon maaf, waktu kami terbatas. Mohon doanya saja, semoga kedepannya channel ini semakin berkembang sehingga kami bisa membuat tim khusus hanya untuk membalas setiap komentar yang masuk atau pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Baiklah, sekali lagi terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.